Aduh, gusi saya bengkak, nyut-nyutan merah kayak Mbak di samping saya ini ya. Terkadang penyakit gusi bengkak ini sangat menjengkelkan sehingga butuh pengobatan yang cepat dan efektif serta aman. Pasien datang konsultasi bersama apoteker, diberikan pilihan natrium diclofenac 50 mg dan satu lagi ada Cataflam 50 mg. Mana yang lebih baik? Nah, sebagai farmasis harus bisa memberikan jawaban untuk memberikan kepuasan kepada pasien. Untuk itu, saksikan kuliah berikut ini. Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Apoteker Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi Magister of Science, dan kita akan membahas kali ini tentang bioavailability dan bioequivalence. Di dalam dunia farmasi atau di dalam pencapaian sarjana farmasi ini masuk dalam mata kuliah biofarmasetika. Kali ini kita akan belajar tentang konsepnya. Apa itu bioavailability and bioequivalence? Baik, langsung saja ya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, di mana adik-adik telah belajar farmakologi, kemudian telah belajar farmakokinetika, dan itu nanti ada hubungannya semua dalam pelajaran ini ya. Seperti kita ketahui, ketika kita minum obat nih ya, misalnya di apotek ada natrium diclofenac biasa sama Cataflam. Nah, ternyata ketika kita minum ya, misalnya untuk meredakan gusi bengkak, mengapa Cataflam lebih cepat nanti efeknya dibandingkan natrium diclofenac yang biasa? Nah, tentunya ini hal-hal yang berhubungan dengan apa itu bioavailability dan bioequivalency, dan sangat berhubungan erat kaitan dengan teknologi formulasi. Jadi ketika di sini ya, obat sudah di dalam dosage form atau bentuk sediaan. Nah, sebelum dia terdistribusi di dalam tubuh, dia akan mengalami berbagai macam fase ya. Jika itu dia tablet ya, dia tentunya akan mengalami tablet hancur ya ketika dikunyah ya, bentuk agregat. Kemudian dia setelah hancur mengalami fase absorpsi lah ya. Setelah itu dia akan memasuki blood, darah atau plasma. Kemudian terjadi interaksi ya antara ikatan obat atau ikatan plasma. Ketika dia sudah terlepas dari bound drug atau terikat dengan blood or plasma yang sifatnya terkadang adalah reversible, ada juga terkadang ada yang irreversible ya, kuat, dan ini akan berbahaya. Dia akan menjadi free drug. Free drugnya yang akan beraksi di tempat site of actions ya, seperti yang kita ketahui. Kemudian dia akan memberikan clinical effect. Jadi untuk dapat beraksi, obat itu harus dalam bentuk obat bebasnya ya. Kemudian dia akan berinteraksi dengan reseptor yang berada di site of actionnya. Bisa itu di jaringan, di blood cells ini ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia akan mengalami fase metabolisme ya, seperti kita ketahui juga. Setelah metabolisme, dia akan menjadi metabolit aktif ya, lalu akan mengalami fase eliminasi. Fase eliminasi bisa keluar dari keringat, bisa dari urin, macam-macam ya. Ada bentuk fase eliminasi obat itu dalam bentuk utuh ya, unchanged drug excreted, atau dalam bentuk tidak utuhnya. Nah, ini yang terkait dengan apa itu bioavailability ya. Jadi dia akan berhubungan dengan fase ADME yang ada di dalam tubuh kita yang merespon terhadap obat. Jika obat itu berupa injeksi, intravenous injections, dia akan langsung masuk ke blood or plasma dan dia akan membentuk ikatan. Tergantung tipe obatnya ya, ikatan itu bisa reversible atau irreversible. Kemudian dia akan menjadi bentuk free drugnya dan akan memberikan efek klinis lewat proses
drug at site actions ya. Jadi dia akan berikatan dengan tempat aksinya. Beginilah schematic representations of drug absorptions, distributions, and eliminations. Lalu apa pentingnya? Ya, nanti akan berhubungan ya pastinya dengan apa? Dengan ketersediaan obat di dalam darah. Nah, selanjutnya ketika sebelum kita lebih jauh lagi membahas bioavailability, hal-hal dasar yang mungkin sudah disampaikan oleh pemateri lain adalah adanya gastrointestinal tract ya. Jadi obat itu akan melalui ya, terutama yang di fase oral ya, melalui stomach ya, kemudian melalui juga small intestine. Nah, di sini ternyata di sini obatnya tablet nih. Karena banyak kan ya, kalau mudahnya kan mudahan obat ini ya, kita membahas obat-obat yang per oral di sini. Lebih ya. Dia akan berpengaruh, jadi keadaan fisiologi tubuh kita itu akan sangat berpengaruh terhadap kelarutan maupun absorpsi obat ya. Di lambung itu gastrik pH-nya itu 1-3 dan ini akan mempengaruhi kelarutannya. Bagaimana sifat obat itu ya. Jadi dari keasamannya ya atau kebasaannya. Bagaimana target obat yang kita tuju kepada intestin, maka kita harus mendesain produk obat itu adalah dengan pH 5-7. Kalau hancur di usus kayak gitu ya. Entericotit misalnya dia hancur di usus. Nah, kita harus desain di pH itu dia baru bisa ini ya terdisolusi. Seperti itu. Untuk proses hancurnya ya tentunya tablet akan teragregasi, kemudian mengalami disolusi, kemudian larut dalam bentuk larutan, kemudian baru larut di stomach atau small intestine tergantung dengan pH-nya. Masuklah ke portal vein. Dari portal vein terabsorpsi, kemudian akan bisa masuk ke liver ya. Dari liver itu mengalami hepatic metabolism, first pass effect ya, menjadi metabolit dan ada yang diekskresikan, atau juga ada yang berupa intake drug in systemic circulations ya. Kemudian dia akan baru beraksi pada sisi aktifnya dan menimbulkan pharmacological effects. Jadi obat-obat oral ini sebelum dia berefek pastinya dia akan mengalami kelarutan, drug in solutions ya. Apakah itu dia suka lemak atau suka air, ini harus diperhatikan terkait dengan mekanisme transport obat. Intinya dia akan menjadi partikel-partikel kecil yang setelah teragregasi sehingga dia mudah larut. Nah, ini semua yang akan mempengaruhi obat yang berada di dalam darah atau plasma. Dalam mempelajari target aksinya, tentunya nanti farmasis itu harus memahami anatomical dan fisiologi dari tubuh manusia itu sendiri ya. Karena ketika obat dimasukkan ke mulut, dia akan mengalami fase-fase di situ ya, yang berhubungan dengan organ-organ tubuh. Dari mulut, kemudian lambung ya, usus ya. Dari usus itu kan ada duodenum, jejunum, ada usus besar juga ya, dengan panjangnya ternyata panjang juga. Nah, ini kalau obat asal cetak-cetak aja, tablet cetak-cetak aja ya, tentunya nanti dari tablet keluar lagi tablet. Kalau nggak di desain, dia akan hancur di pH berapa di usus atau di lambung kayak gitu, sehingga dia akan terabsorpsi di tubuh dan memberikan efek ya, efek farmakologis. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita atau Anda nanti sebagai desain formulator dari obat ya. Karena yang akan menentukan adalah dari farmasisnya. Kemudian yang akan memberikan edukasi kepada user ya, user yang ada. Nah, sehingga dengan begini kan pasti obat itu dipengaruhi faktor-faktor anatomi fisiologi, baik itu nanti ada sekresi macam-macam ya, hormon dan lain-lain, kemudian ada kondisi anatominya gimana ya, misalnya ada jojot fili yang gerakannya bagaimana. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap efek obat di dalam kelarutan dan obat di dalam tubuh itu, sehingga dapat bisa memberikan efek. Nah, untuk lebih detailnya lagi, ternyata kelarutan obat ya, untuk bisa terabsorpsi dengan baik di dalam sirkulasi darah,
dan berikatan dengan tempat reseptornya, kita harus memperhatikan mekanisme dari drug absorptions. Ini tentunya sudah dipelajari di dalam farmasi fisika, ya. Jadi kita perlu tahu apakah obat itu bekerja dengan secara transport aktif atau transport pasif, ya. Kayak gitu. Nanti ada jenis-jenisnya sehingga kita bisa mempengaruhi memanipulasi ya, atau merekayasa desain dari produk obat kita. Nah, dengan demikian, setelah mengetahui sedikit dasar-dasar dari anatomi, fisiologi, ya, sedikit gambaran ulang dari mekanisme transport obat, disitulah yang akan membawa kita kepada pengertian bioavailabilitas atau berhubungan nanti dengan bioequivalensi. Jadi, memang tujuan dari sediaan dosis oral itu supaya ya bisa menyampaikan isi bahan aktif obat itu ke sirkulasi sistemik, ya, sehingga dia dapat terdistribusi merata di tempat site of action-nya, sehingga memberikan efek farmakologi. Dengan demikian, bioavailability adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada kecepatan dan jumlah obat yang mencapai ke dalam sirkulasi sistemik, ya, dari sebuah produk obat dari dalam bentuk suatu sediaan. Mudahnya, BA atau kita singkat ya BA, bioavailability, itu adalah ketersediaan obat di dalam darah, ya. Di situ ada suatu grafik, ya. Jadi ada obat, ya, bupropion dari produk mana tuh, Biovel sama Impact Lab, ya. Nah, ini sama, sediaannya sama, tapi dari penghasil produsen yang berbeda. Jadi dibandingkan dengan X-nya adalah waktu, kemudian Y-nya adalah plasma concentrations, ya, di sini kadarnya berapa. Nah, inilah yang akan dibandingkan. Kalau yang hijau ini adalah Impact Lab, misalnya dia dijadikan standar. Kemudian ya misalnya obat barunya adalah bupropion. Nah, ini sebagai new product. Ternyata dia dibandingkan standar, bagaimana konsentrasi peaknya lebih tinggi. Nah, ini yang akan dihubungkan. Jadi ketersediaan obat dalam darah antara bupropion yang hijau dari Impact Lab dengan bupropion yang merah dari Biovel dibandingkan. Nah, ini yang dinamakan dengan ekivalensi, sehingga itu yang disebut bioequivalensi, ya. Mirip, ya. Jadi ada sebenarnya dua tipe dari bioavailability studies, ya. Tipe pertama yaitu dia akan mempelajari dari penilaian bioavailability dari new drug formulations. Nah, apa yang diukur yaitu parameter farmakokinetik dari berbagai macam rute administrasi, ya, dari sebuah obat baru. Untuk apa? Untuk mendapatkan dosage regimen yang optimum. Nah, kemudian tipe yang kedua dari studi bioavailability adalah membandingkan antara test formulation dengan reference standar dosage yang sudah ada yang tadi, untuk membuktikan adanya kesamaan, ya, antara therapeutic efficacy dan safety-nya. Jadi intinya adalah dibandingkan dengan tes sama standar. Nah, inilah yang disebut dengan bioequivalency studies. Jadi the second type inilah yang disebut bioequivalency studies, ya, yang merupakan dari studies dari bioavailability. Intinya adalah membandingkan kesamaannya, karena dengan origin produknya kalau jauh, ya, dia tidak bisa, ya, tidak bisa. Minimal kalau sama kan safe and efficacy-nya sama. Nah, itu yang akan mempengaruhi impact ke dalam switchability, jadi bisa ditukar dalam kondisi pemakaiannya. Oh, nanti ketika Anda merekomendasikan obat, oh ini kan bioequivalensinya sama nih produknya, kayak gitu, sehingga bisa nih misalnya tadi natrium diclofenac dengan merek tertentu bisa diganti, ya. Tapi ada juga yang nggak bisa kayak gitu. Kenapa natrium diclofenac yang X lebih cepat efeknya? Karena dia bioequivalensinya berbeda dengan originnya. Nah, itu yang memunculkan obat-obat, ya, seperti obat-obat KW, ya.
Jadi kalau yang benar adalah tentunya obat-obat yang dengan bioequivalensi yang sama dengan origin yang bagus, dia akan memberikan efek dengan rentang waktu yang sama ketika berefek ya, onsetnya, kemudian efikasinya ya. Tentunya nanti akan dipengaruhi oleh bahan aditif yang digunakan dalam pabrikasinya. Nah, kita perlu tahu juga tentang therapeutic equivalence ya. Jadi apa tuh therapeutic equivalence? Intinya adalah dia harus sama dalam safe and effective. Jadi pertama tuh safe dulu, aman dulu, baru efektif ya. Percuma kalau ngasih obat nggak aman ya. Kalau dia efektif tapi nggak aman ya jadi racun. Kemudian dia mempunyai pharmaceutical equivalence. Pharmaceutical equivalence itu sama dalam bentuk sediaan, terutama dalam bentuk aktifnya ya. Aktifnya apa? Misalnya dalam bentuk, dia tuh sama nggak dalam bentuk esternya kayak gitu ya, dalam bentuk asamnya kayak gitu. Kemudian kekuatannya juga sama, dosage formnya juga sama. Nah, lalu faktor ketiga adalah bioequivalent. Kemudian label juga yang baik ya, dan dari suatu manufacturer yang terstandarisasi. Nah, ini harus mempunyai therapeutic equivalence ketika obat diuji bioavailability-nya. Tetapi untuk therapeutic drugs ya, boleh berbeda dalam hal apa? Color, scoring, flavor, packaging, preservative, and ED expiration date-nya. Nah, tapi faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah 5 tadi ya, safe and effective dan lainnya tadi yang ada di slide ini ya. Kemudian kita mempelajari tentang apa itu absolute and relative bioavailability. Jadi apa itu absolute bioavailability? Yaitu perbandingan intinya the bioavailability antara sediaan oral dengan intravenous bolus injections ya. Dengan catatan itu selama volume distribusi dan kecepatan eliminasinya adalah ini ya sama ya, valid ya. Kemudian ini bisa dilihat bahwa suatu perbandingan ya, intinya absolute bioavailability adalah oral ya dengan IV, IV bolus. Jadi dibandingkan ketersediaan obatnya di dalam darah, sehingga didapat rumus adalah absolute bioavailability ya adalah AUC nih, area under curve ya, singkatan dari area under curve, jadi area di bawah kurvanya, ekivalensi dibagi dos ekivalensi, kemudian dibagi AUC IV bolusnya per dos IV bolus ya, ini oral tadi ya, yang atas yang oral. Kemudian bisa juga jadi jumlah dari unchanged drug or major metabolite yang dikeluarkan di urin untuk menentukan absolute bioavailability, sehingga hitungannya menjadi ini ya, disebut ya XU alpha. Nah, ini adalah pengganti dari AUC ini. Itu hanya ya beda yang diukur saja. Nah, tadi udah absolute tuh, sekarang relatif. Relative bioavailability adalah perbandingan ya bioavailability dari produk obat ya, tapi dibandingkan dengan standar ya. Jadi intinya adalah dibandingkan dengan standar, tested dibandingkan dengan standar. Jadi nanti kalau ada new product selalu dibandingkan dengan standar. Jadi kalau di sini ada Food and Drug Administration itu dari Amerika, berarti kalau di Indonesia ada BPOM ya. Situ yang akan banyak berkecimpung, dan biasanya nilai dari bioavailability ini disebut ya, dinotasi dengan huruf F ya. Jadi fraksinya. Jadi 0 sampai dengan 1. Ya, kalau 0 di 0 berarti belum terabsorpsi sempurna, kalau 1 sudah terabsorpsi sempurna. Nah, jadi sehingga rumus relative bioavailability sama ya seperti absolute bioavailability, cuman bedanya ini adalah konsep yang tertested atau yang dibandingkan dengan standar. Oke, apa yang diukur dalam studi bioavailability? Yaitu mengukur parameter farmakokinetik ya, baik itu bisa peak absorption pace ya, kemudian ada Cmax ini ya, Tmax ya, menyangkut dengan fase absorptionsnya, dalam bentuk eliminasinya itu misalnya T setengah eliminasi ya. Nah, itu adalah intinya adalah parameter farmakokinetiknya dipelajari, sehingga
diperolehlah dosage regimen yang pas untuk new release product, sehingga akan memudahkan, oh ini pembandingnya kayak gitu. Nah, diperolehlah hasil dari bioavailability-nya. Dalam bioavailability study protocol ada beberapa langkah nih yang biasa dilakukan oleh pengawasan obat dan makanan ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi harus memang seperti membuat penelitian ya, protokol-protokol yang sudah ada. Kita harus ada jelas tujuannya, kemudian desain studinya apa, kemudian kita harus merancang juga desain eksperimentalnya. Bisa parallel design ya, ada crossover design dan lain sebagainya nanti ada. Kemudian inti-intinya ya, harus ada jelas obat yang akan dites sama obat standarnya harus ada. Kemudian rute administrasinya apa yang akan kita rencanakan. Kemudian dosage regimennya yang kita rencanakan juga. Dan ini berturutan ya, ada bisa dibaca. Kemudian ada subjeknya, bagaimana pemilihan healthy subjects versus patients. Kemudian bagaimana sih pemilihan subject selectionnya, dilihat dari medical history, physical examinations, laboratory test ya, macam-macam dan kondisi tertentu. Kemudian dianalisislah cairan-cairan biologisnya. Setelah itu memasuki metode dari penilaian bioavailability, berupa apa? Data-data yang diambil dari data plasma, data urin, kemudian acute pharmacological effect, clinical response ya, dan baru pada tahap terakhir adalah menganalisis dari presentasi data yang telah ada. Biasanya digunakan ANOVA atau macam-macam metode statistik yang digunakan ya. Sekarang mungkin sudah jauh lebih berkembang. Nah, tadi ini misalnya experimental design ya. Ada yang parallel design yang sederhana tapi yang punya bias. Nah, ini adalah Latin Square Design. Dia ini cukup favorit ya, menggunakan standar karena dia bisa menguji dengan formulasi ya, misalnya di situ ada treatment A, B, formulasi A, formulasi B dengan two-way crossover. Jadi ada dua grup nih, subjeknya berarti satu grup ada 6, sehingga dia bisa dibandingkan. Contohnya di sini adalah grup nomor 1 mengalami treatment dari formulasi A, ini sampel subjek grupnya ya. Kemudian grup yang nomor 2 menjadi treatment dari B. Kemudian selanjutnya di treatment nomor periode nomor 2 adalah formulasi B dengan subjek grup ini nomor 1. Sehingga pada intinya di Latin Square Design ini menjadi kontrol adalah subjek itu sendiri ya, yang menjadi kontrol. Dia bisa dilakukan dengan berbagai macam formulasi secara banyak ya, ini dengan berbagai grup crossover. Nanti tentunya akan dianalisis silang. Yang mana sih produk yang punya BABE yang mirip gitu, yang sama. Tapi kelemahannya adalah tentunya ini akan memakan waktu yang sangat lama ya. Belum nanti ya kalau ada sampel apa namanya, kalau diuji in vivo ini banyak tikus-tikus yang mati atau probandus yang mati kayak gitu ya. Kalau ada di uji klinik manusia tentunya ada banyak perubahan yang terjadi ketika waktu ujinya akan sangat lama. Nah, kemudian adalah desain lain yaitu balance incomplete block design ya. Untuk 4 formulasi ini misalnya dengan subjek ada 12, sehingga ini akan lebih mempersingkat waktu ya, sehingga dibandingkan dengan desain yang sebelumnya. Jadi dia akan mempersingkat waktu dengan desain seperti ini. Nah, apa yang diukur metode dari penilaian bioavailability tadi? Dari plasma data, contohnya adalah the time of peak plasma concentration. Kemudian dari plasma data juga bisa ditarik konsentrasi maksimumnya di plasma obatnya ya. Kemudian dari area under curve-nya. Memang ini ada di praktikum farmakokinetika kalau adik-adik belajar ya, menghitung AUC-nya gimana ya. Kemudian dari urin data juga bisa dilihat di kecepatan drug excretions di urinnya, jumlah kumulatif dari obat yang terekskresi di urin, kemudian waktu maksimum ya, the time for maximum urinary excretions. Nah, ini adalah parameter-parameter yang diukur dari obat itu sendiri dalam bentukan bagus nggak sih dia dibandingkan standarnya. Dalam kasus multiple dose studies ya, ini biasa digunakan sama rumusnya dengan yang di atas ya. F itu dia
adalah bioavailability-nya ya dari obat. Nah, AUC oral jadi dibandingkan dengan AUC intravenanya. Nah, sehingga bisa dipersingkat tuh rumusnya ya. If dose are equal, then F sama dengan AUC oral per AUC IV. Disitulah absolute bioavailability-nya. Kemudian relative bioavailability-nya adalah yang tes dibandingkan dengan yang standar. Jadi AUC per AUC mudahnya. Sehingga diperoleh nilai F-nya ya. Fraksinya. Mudah ya. Jadi F itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Nanti bisa dilihat. Kita akan belajar sedikit aja, setidaknya tahu BA, BE itu apa sih kayak gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari formulasi tadi yang misalnya dengan desain yang kedua. Udah ada data statistiknya. Jadi A versus D, A versus B. Nah, ini dibandingin semua bioavailability-nya. Ternyata ini adalah tingkat kepercayaan. Nah, yang tahap pertama nih AD ini kan kurang dari 0,5, 0,05, artinya berbeda signifikan. Nah, ini dua berbeda signifikan, yang nono tidak berbeda signifikan. Karena dia tidak berbeda signifikan, maka dia mempunyai bioequivalensi ya. Nah, dia mempunyai bioequivalensi, sehingga formulasi A dan C dan B dan D adalah yang bioekivalen karena dia adalah P-nya kurang dari 0,05. Nah, formula A dan C menunjukkan bioavailability yang lebih tinggi dibandingkan dari B dan D. Dilihat dari nilai Q-nya ya di sini ya. Ini adalah bentuk statistiknya aja ya. Jadi untuk memahami secara singkatnya seperti itu. Jadi akan dibandingkan secara statistik, baik itu di statistik secara ANOVA atau yang lainnya. Dilihat tingkat perbedaannya signifikan atau enggak. Dalam hal ini dari 4 produk ini ternyata A dan C dan B dan D mempunyai bioavailability yang mirip sehingga disebut bioequivalence. Begitulah prinsip metode penentuan bioequivalensi dalam sediaan farmasi ya, sediaan bentuk obat, baik dia nanti berupa sediaan oral atau nanti ada berupa intravena. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan arahan ini bisa memberikan pencerahan sedikit dan kita tetap semangat. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, setelah menyaksikan paparan kuliah yang sebentar ini, tentunya kita dapat menyimpulkan mana obat yang dipilih dari penyakit gusi bengkak tadi. Ketik di kolom komentar beserta alasannya.